Seperti yang tadi kita sudah saksikan bersama pemirsa dari OKI atau Organisasi Negara Islam atau Organisasi Kerjasama Negara Islam di Dunia ini sudah menggelar KTT luar biasa dan salah satu hasilnya adalah penunjukan Menlu Retno Marsudi menjadi juru damai untuk bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi di Gaza Palestina. Pertanyaannya adalah pemirsa, seberapa jauh Indonesia bisa berkontribusi, bisa memberikan langkah yang juga konkret tentunya untuk menghentikan persoalan di Gaza Palestina yang terjadi sampai saat ini, dan bahkan kita ketahui sudah menewaskan ada lebih dari 11.000 warga. Untuk membahasnya kita akan mengulasnya bersama dengan pakar hubungan internasional sudah bergabung di studio TV One, Bapak Teuku Reza Shah. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam, salam dari Unpad. Ya, Pak Reza, ini tadi kita sudah lihat di paket berita sebelumnya bahwa penunjukan Retno Marsudi Menlu ini untuk menjadi salah satu juru bicara atau juru damai untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Gaza Palestina. Artinya Indonesia tentunya sudah mendapatkan perhatian. Kita dilihat mungkin sebagai salah satu negara yang mempunyai peran cukup besar. Bagaimana melihat penunjukan dari Retno Marsudi ini sebagai juru bicara atau juru damai? Pertama, penunjukan ini sah. Termuat dalam sebuah dokumen, ini dokumennya yang belum banyak dibahas di media massa ya. Dokumennya berjudul Resolution of the Joint Arab Islamic Extraordinary Summit on Israeli Aggression Against the Palestinian People. Mandat ini diberikan di items nomor 11. Jadi mandat itu diberikan kepada Menteri Luar Negeri Saudi Arabia, Palestina, Jordania, Mesir, Qatar, Turki, Indonesia, dan Nigeria. Artinya ada 8 negara Betul. yang sudah ditunjuk. Betul. Dan kita hanya adalah negara yang ada di Asia. Yang lain itu ada 4 negara pertama, Arab Saudi, Palestina, Yordania, Egypt, itu di kawasan kan. Terus Qatar juga di kawasan Turki, kawasan Timur Tengah. Hanya kita yang di luar kawasan itu. Hanya Indonesia yang berada dari Betul. Asia yang mewakili Betul. untuk menjadi juru damai Betul. ini. Seberapa besar pengaruh kita atau signifikansi kita nantinya untuk bisa memberikan pengaruh atau langkah konkret tentunya? Pertama, kredibilitas ya. Kita punya kredibilitas yang luar biasa di dunia kan. ASEAN kita yang dirikan, APEC kita dirikan, kemudian Indo-Pasifik kita ada di situ lewat ASEAN Outlook ya. Kemudian OKI GNB kita sesepuh di situ. Jadi kredibilitas Indonesia itu sangat tinggi, satu. Kemudian Indonesia itu terbiasa melakukan terobosan-terobosan diplomatik yang tidak ada dalam logika negara-negara luar negeri. Misalnya Pak Jokowi beberapa tahun silam berani gitu datang ke Ukraina. Dari Ukraina datang ke Rusia. Dan tentunya membawa pesan yang ada di Jerman, Ukraina, Rusia. Dan kita low profile, kita nggak pernah mengatakan ini kerjaan Indonesia, ini kerjaan rame-rame kok. Kita kan selalu menggunakan kata kunci yang bersahaja kan. Waktu itu Pak Jokowi ke Ukraina mengatakan membuka ruang dialog kan. Walaupun nanti ujung-ujungnya hasilnya lebih dari itu kan. Dan apakah kita bisa melakukan itu? Ya tentunya ada pekerjaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Oke. Dalam jangka pendek, maka kata kunci dari 31 items KTT itu hendaknya dijadikan kata kunci di dalam dokumen-dokumen diplomatik negara-negara di PBB. Syukur-syukur dari 120 negara kemarin yang berada pada posisi sama dengan Indonesia. Jadi dalam 120 negara itu saling berhubungan, saling membuat apapun, entahlah namanya kerjasama politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, kata kunci dari 31 items itu masuk. Itu yang pertama, itu jangka pendek. Kemudian jangka menengah, walaupun pendeknya jalan terus ya, ini tanggung jawab atas Palestina ini kan tanggung jawab bukan hanya negara kan. Tanggung jawab lintas agama loh. Yang dihajar oleh Israel itu kan lintas agama kan. Tepat sekali kita hari Sabtu 2 minggu lalu melakukan kegiatan lintas agama di sekitar Monas kan. Ya. Itu menunjukkan bahwa tanggung jawab ini bukan hanya pemerintah saja. Dan kita sudah banyak punya kawan di negara-negara Uni Eropa. Bahkan Amerika Serikat sendiri sudah protes soal ini kan. Itu jangka menengah jalan terus. Jangka pendek pemerintah jalan terus berkembang jadi jangka menengah masyarakat jalan terus, dan jangka panjang. Jangka panjangnya adalah reformasi Dewan Keamanan PBB. Oke. Tidak cukup 5 lagi, harus bikin tambah 10 anggota baru berdasarkan indikator luas wilayah, penduduk, tingkat peradaban, tingkat kemajuan teknologi dan pembangunan ekonomi, dan terakhir peran serta mereka dalam perdamaian dunia. Indonesia ada di situ. Iya, secara spesifik kita berbicara peran dari Bu Retno Marsudi selaku juru damai yang sudah ditunjuk, ada 8 juru damai yang sudah ditunjuk. Apa sebenarnya peran yang
bisa dilakukan seorang juru damai yang sudah ditunjuk langsung dari KTT luar biasa Oki? Perannya apa, langkah-langkah yang bisa dilakukan? Dengan sesama 8 besar ini, kita harus membagi peran. Dalam teori namanya job description and job specification. Itu harus rapat Menteri Luar Negeri. Kita nggak boleh mengambil peran di mana kita jago tapi kawan lebih jago begitu ya. Karena kalau sudah berbicara level PBB, Indonesia jago di situ. Kalau berbicara soal keuangan, Saudi jago di situ. Nanti kalau bicara soal larangan masuknya senjata ke wilayah konflik tersebut sehingga menghancurkan peradaban dan menghancurkan fasilitas umum seperti gereja, masjid dan lembaga sekolah, itu adalah negara-negara di sekitar situ yang bisa bertanggung jawab lebih. Jadi ceritanya ada memang item-item yang kita bisa lakukan. Misalnya kita di item 10 kita mendukung Prakasa Sekjen OIC dan Sekjen Arab League melakukan joint monitoring atas kejahatan Israel misalnya. Oke. Dari tahun 48 dulu sampai sekarang. Ini kerjaan berat. Mungkin Indonesia bisa membagikan peranan-peranan kita dalam menangani berbagai konferensi internasional. Kemudian dalam items yang selanjutnya misalnya items nomor 5, Dewan Keamanan PBB agar mengutuk Israel karena selama ini melarang masuknya obat-obatan, air, kemudian bahan makanan dan bahan bakar. Jadi ada hal-hal yang harus kita saling berbagi. Kita nggak bisa berpikir kita bisa handle semua, enggak. Tapi kan yang menjadi permasalahan adalah kita tahu selama ini bahkan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sudah berkali-kali juga menyuarakan supaya ini segera dihentikan, gencatan senjata juga sudah diserukan, tapi nyatanya bahkan dari PBB sendiri ini tidak membuahkan hasil. Bagaimana kemudian dari Indonesia dan juga negara-negara yang sudah ditunjuk menjadi juru damai ini bisa memberikan pengaruh yang lebih, bahkan dari PBB saja tidak ngaruh istilahnya gitu Pak? Kita bicara momentum ini. Momentum itu tidak akan terulang. Kurang dari 48 jam dari hasil KTT kemarin di Riyadh, Presiden Indonesia membawa nama baik Oki, membawa nama baik dirinya sendiri, membawa nama baik ASEAN, langsung berdialog dengan Amerika Serikat. Dalam kasus ini, Amerika Serikat adalah, kita dapat dikatakan kalau bahasa manajemennya itu part of the problem and also part of the solution at the same time. Solusi bisa dihasilkan, tapi masalah juga bisa berlarut-larut oleh dia. Ya caranya bagaimana? Ya selalu menggunakan veto selama ini kan. Ya. Jadi seringkali veto tersebut digunakan secara sembarangan sehingga menguras energi negara-negara yang mengupayakan perdamaian dunia yang berkelanjutan kan. Dan ini kan harapan dari KTT di Riyadh kemarin. Dan di situ barangkali Indonesia bisa berperan. Misalnya tentunya banyak ide-ide lain yang akan muncul ya, karena tentunya Bu Retno akan menyampaikan hasil ini kepada masyarakat di Indonesia. Nanti beliau akan menimba informasi dari masyarakat Indonesia dari lintas. Yang jelas Amerika Serikat ini juga memiliki peran, dan kita ketahui bahkan hasil dari KTT luar biasa ini, Pak Reza, ini juga akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang hari ini Presiden juga sudah berada di Amerika Serikat. Bagaimana kemudian peran dari Presiden Jokowi yang pada saat ini juga akan melangsungkan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk membahas langkah-langkah apa yang tidak hanya di bibir saja, tapi memang langkah-langkah konkret. Nanti bisa dijawab Pak Reza sesaat lagi, pemirsa, kami kembali.